Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Eka Puspa Astiti dari kelas 12 MIPA 8 nomor absen 25. Di sini saya akan menceritakan kembali sinopsis sebuah novel karya Pidi Bait yang berjudul Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990. Novel ini bercerita tentang pertemuan yang dialami oleh dua orang remaja yang masih duduk di bangku sekolah SMA. Novel ini mengangkat sebuah kisah romansa antara dua orang remaja SMA di Bandung yang bernama Dilan dan Milea. Milea adalah seorang murid baru di SMA Negeri Bandung yang mana merupakan siswi pindahan dari Jakarta. Suatu hari ketika Milea berjalan menuju sekolah, dari arah belakang ada suara motor yang sengaja memperlambat kecepatannya untuk bisa sejajar dengan Milea. Pengendara motor itu adalah teman satu sekolahnya yang mengaku sebagai seorang peramal. Peramal itu mengatakan bahwa mereka akan bertemu di kantin. Awalnya Milea tidak menghiraukan laki-laki peramal itu. Tapi setiap hari peramal itu selalu mengganggu Milea. Ia bahkan selalu mengirimi Milea surat. Milea mulai penasaran dengan laki-laki itu. Ia pun mencari tahu. Dan akhirnya ia tahu ternyata laki-laki peramal itu bernama Dilan. Dilan adalah seorang anak geng motor. Meskipun anak berandal, tapi dia pintar dan selalu mendapat ranking pertama di kelasnya. Seiring berjalannya waktu, Milea dan Dilan mulai akrab. Milea mengetahui beberapa hal tentang Dilan dari Wati, sepupu Dilan. Wati merupakan salah satu teman sekelas Milea di sekolah. Suatu hari saat pulang dari sekolah, Dilan menyusul Milea dengan motornya dan mengatakan kepada Milea bahwa dia ingin naik angkot bersama Milea. Saat di angkot, Dilan duduk di samping Milea dan berkata, "Milea, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Nggak tahu kalau sore, tunggu aja." Perkataan Dilan membuat Milea kaget. Milea pun memilih untuk diam dan tidak menggubrisnya. Keesokan harinya saat salah satu teman Dilan yang bernama Pian datang ke kelas Milea dengan membawa sepucuk surat dari Dilan. Yang mana surat itu berisi tulisan singkat yang berbunyi, "Pemberitahuan bahwa dari kemarin sore aku telah mencintaimu, Dilan." Milea pun tersenyum setelah membaca surat itu dan kemudian segera melipat surat itu dan memasukkannya ke saku baju. Dilan selalu mendekati Milea dengan cara yang tidak biasa dilakukan laki-laki lainnya. Bahkan berbeda dengan Benny, pacar Milea di Jakarta. Hal itu membuat Milea tidak bisa berhenti memikirkan Dilan. Hal-hal yang sederhana dari Dilan nyatanya dapat membuat Milea tersenyum dan perlahan mulai menaruh perhatiannya kepada Dilan. Suatu hari saat hari ulang tahun Milea, Nandan, salah satu teman sekelas Milea, memberikannya boneka panda yang cukup besar. Kata Nandan, alasan dia memberikan boneka tersebut agar ketika tidur Milea bisa memeluknya. Benny, pacar Milea yang di Jakarta, juga datang ke Bandung demi merayakan hari ulang tahun Milea. Namun Milea merasa kecewa karena Dilan tidak memberikan ucapan selamat ulang tahun kepadanya. Padahal Milea yakin bahwa Dilan akan menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat ulang tahun. Namun kekecewaan Milea seketika sirna ketika Dilan datang ke kelas Milea dengan membawa sebuah bungkusan, kemudian menjabat tangannya dan berkata, "Selamat ulang tahun Milea." Milea merasa sangat bahagia. Sepulangnya dari sekolah, ia membuka bungkusan itu yang ternyata isinya adalah buku TTS. Di TTS itu Dilan menuliskan, "Selamat hari lahir Milea. Ini aku persembahkan hadiah untuk kamu. Hanya sebuah TTS, tapi semuanya sudah kuisi. Aku cinta kamu. Aku tidak ingin kamu jadi pusing karena mengisi TTS ini." Hari itu hati Milea berbunga-bunga. Menurutnya, apa yang dilakukan Dilan benar-benar istimewa. Hari-hari berikutnya, Dilan mulai berubah. Milea merasa Dilan menjauh darinya.
Dilan menjauh dari Milea karena dia mengira kalau Milea pacaran dengan Nandan. Milea pun berpesan kepada Pian, teman Dilan, agar Pian dapat menjelaskan kalau Milea tidak ada hubungan khusus dengan Nandan. Dan dari sejak itu, Milea mulai menjaga jarak dengan Nandan agar Dilan tidak salah paham lagi. Suatu hari, Milea datang ke Jakarta untuk menjadi supporter teman sekolah yang mewakili cerdas cermat di TPR. Milea telepon Benny dan bilang kalau dia pergi ke Jakarta. Benny berjanji untuk datang ke stasiun TV tempat acara itu berlangsung. Milea sudah lama menunggu Benny. Benny yang berjanji untuk datang, namun tak kunjung datang. Akhirnya, Milea pergi makan bersama Nandan dan Wati. Saat mereka bertiga tengah makan, Wati pergi ke toilet, sehingga hanya tersisa Milea dan Nandan di meja makan. Saat itulah Benny datang dan marah-marah melihat Milea makan bersama laki-laki lain yang tak lain adalah Nandan. Saat itu, Benny bahkan sampai memukuli Nandan. Milea merasa sikap Benny sangat keterlaluan. Mereka pun bertengkar dan mulai saat itu Milea memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan Benny. Saat pulang dari Jakarta, Milea jatuh sakit. Mendengar kabar itu, Dilan mengantarkan BAC, seorang tukang pijit tetangga rumahnya. Dilan selalu membuat Milea merasa begitu istimewa. Beberapa hari kemudian, Benny datang ke rumah Milea ditemani oleh pamannya, berharap hubungannya dengan Milea bisa kembali seperti semula. Namun keputusan Milea tidak dapat diganggu-gugat lagi. Milea tetap ingin putus dengan Benny. Di samping hubungan Milea dan Benny yang kandas, hubungan Milea dengan Dilan justru menjadi semakin serius. Bahkan Milea datang dan sering diajak ke rumah Dilan dan diperkenalkan kepada keluarganya, terutama Bunda Dilan. Begitu juga sebaliknya, Dilan juga sering datang berkunjung ke rumah Milea. Dilan selalu menjaga Milea. Ketika ada seseorang yang menyakiti Milea, maka Dilan akan menghajar orang itu, meskipun itu temannya sendiri. Seperti Dilan yang menghajar Anhar karena sudah menampar Milea. Di warung BM, Milea mengobati luka Dilan yang terkena pukulan Anhar. Saat selesai mengolesi obat kepada Dilan, Dilan berkata pada Milea, "Ya, kalau cuma pakai obat merah mana bisa sembuh?" Milea pun bingung dan bertanya-tanya, "Terus gimana dong?" Dilan pun kemudian tersenyum sambil menunjuk pipinya. Milea yang mengerti kemudian mencium pipi Dilan berharap agar lukanya cepat sembuh. Saat itu juga, Dilan memegang tangan Milea dan menyatakan kalau dia mencintainya. Akhirnya, Dilan dan Milea resmi berpacaran. Bahkan Dilan menuliskan momen itu dalam sebuah surat resmi bak teks proklamasi yang dilengkapi materai di atasnya. Baik, demikian secara singkat dapat saya ceritakan kembali isi cerita dari novel Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990. Apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.